Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mukhlisoh, NIM 2201008110044. Pada video kali ini, kita sama-sama akan belajar materi fungsi pembangkit, yang mana pada pembahasan video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara kita mengekspansikan beberapa fungsi dengan deret Taylor. Pada pembahasan kali ini, akan tersedia 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu E pangkat X, fungsi yang kedua yaitu 1/1 min X, dan fungsi yang ketiga yaitu 1/1 min X kuadrat. Nah, setelah ini kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya kita mengekspansikan beberapa fungsi tersebut dengan deret Taylor. Yang pertama yaitu E pangkat X sama dengan sigma 1/n faktorial dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kita gunakan ekspansi dari ini dengan deret Taylor, yang mana rumus dari deret Taylor adalah Fx sama dengan sigma 1/n faktorial dikali turunan f ke n di 0 dikali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, sehingga dapat kita substitusikan E pangkat X ini ke dalam rumus deret Taylor. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, kita cari turunan f ke n di 0 terlebih dahulu. Fx-nya tadi kan E pangkat X. E pangkat X, maka F0-nya 0 kita substitusikan di X menjadi E pangkat 0 sama dengan hasilnya 1. Kemudian kita E pangkat X ini kita turunkan lagi terhadap X. Jadi turunan pertama E pangkat X di X yaitu tetap hasilnya E pangkat X. Kemudian kita cari turunan pertamanya di 0, maka kita substitusikan 0 di X, E pangkat 0, maka hasilnya juga tetap 1. Kemudian kita cari turunan keduanya di X. E pangkat X ini kita turunkan ke X lagi, maka hasilnya juga tetap E pangkat X. Kemudian kita cari turunan keduanya di 0, 0-nya kita substitusikan ke X, jadi E pangkat 0, maka hasilnya juga tetap 1. Kemudian kita cari turunan ketiga di X dari E pangkat X, maka hasilnya juga masih tetap E pangkat X. Kemudian kita cari turunan ketiganya di 0, maka 0 kita substitusikan ke X menjadi E pangkat 0, maka hasilnya juga tetap 1. Kemudian turunan keempat dari E pangkat X, kita turunkan terhadap X, maka hasilnya juga tetap sama, yaitu E pangkat X. Dan kita cari turunan keempat di 0 dari E pangkat X, yaitu kita substitusikan 0 ini di X, maka E pangkat 0 hasilnya juga masih tetap 1. Setelah kita mencari turunannya ini, maka kita dapat melanjutkan dari rumus ini. Jika n-nya sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan 1/0 faktorial dikali f0 dikali x pangkat 0. Kemudian ditambah, jika n-nya sama dengan 1, kita tuliskan 1/1 faktorial dikali f turunan pertama di 0 dikali x pangkat 1. Dan ditambah jika n-nya sama dengan 2, kita tuliskan 1/2 faktorial dikali f turunan kedua di 0 dikali x pangkat 2. Dan ditambah, jika n-nya sama dengan 3, maka dapat kita tuliskan 1/3 faktorial dikali turunan ketiga di 0 dikali x pangkat 3. Dan jika n-nya sama dengan 4, maka kita dapat menuliskan 1/4 faktorial dikali f turunan keempat di 0 dikali x pangkat 4. Dan ditambah n seterusnya sampai tak hingga. Kemudian dapat kita peroleh hasilnya 1/0 faktorial. 0 faktorial 1. Jadi 1/1 sama dengan 1. Kemudian f0 sudah kita ketahui, ini hasilnya kan 1, maka di sini kita tuliskan 1, dan x pangkat 0 juga hasilnya 1. Kemudian ditambah ini 1/1 faktorial. Di sini n faktorialnya itu tidak dijabarkan agar nanti mempermudah dalam penulisan bentuk umum.
Jadi 1/1 faktorial ini tetap kita tulis 1/1 faktorial. Kemudian turunan pertamanya di 0, hasilnya kan 1. Kita tulis di sini juga 1, kemudian dikali dengan X pangkat 1. Kemudian 1/2 faktorial tetap kita tulis 1/2 faktorial, dikali turunan kedua di 0 juga 1, dan dikali X pangkat 2. Kemudian 1/3 faktorial tetap kita tulis 1/3 faktorial, dikali turunannya ketiga di 0, hasilnya juga 1, dikali X pangkat 3. Dan 1/4 faktorial tetap kita tulis 1/4 faktorial, dikali turunan keempatnya yaitu 1, turunan keempat di 0-nya hasilnya juga 1, dan kemudian kita kalikan dengan X pangkat 4 dan ditambah X pangkat 3, sehingga diperoleh hasilnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 1/1 faktorial tetap kita tulis 1/1 faktorial, 1 dikali X pangkat 1 hasilnya X pangkat 1, ditambah 1/2 faktorial tetap kita tulis, kemudian 1 dikali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2, kemudian ditambah 1/3 faktorial tetap kita tulis, kemudian 1 kali X pangkat 3 hasilnya X pangkat 3, dan ditambah 1/4 faktorial tetap kita tulis, kemudian dikali 1 kali X pangkat 4 hasilnya X pangkat 4, dan ditambah N seterusnya sampai hingga. Oleh karena itu, dari sini dapat kita simpulkan bentuk umum dari E pangkat X yaitu sigma 1/N faktorial dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai hingga. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk semua bilangan real dari X lebih dari -1 dan X kurang dari 1. Bentuk umumnya yaitu 1/1 min X sama dengan sigma X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kita ekspansikan ini bentuk umum ini dengan Dirac-Taylor, yang mana rumus dari Dirac-Taylor yaitu Fx sama dengan sigma 1/N faktorial dikali turunan F ke N di 0 dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga kita substitusikan 1/1 min X ini ke dalam rumus Dirac-Taylor, yaitu sigma 1/N faktorial dikali turunan F ke N di 0 dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Sebelum kita lanjut ke sini, kita harus mengetahui dulu turunan di 0-nya ini. Selanjutnya kita cari turunannya terlebih dahulu. Fx tadi kan bentuknya 1/1 min X, maka dari sini dapat kita tulis menjadi 1 min X pangkatnya menjadi -1. Kemudian kita cari F di 0-nya. Kita substitusikan 0 ke X, 0 di X, maka 1 min 0 sama dengan 1, pangkat -1 sama dengan dapat kita tuliskan jadi 1/1 pangkat 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita cari turunan pertama di X. -1 ini kita turunkan, kita kalikan dengan 1 min X, pangkatnya kita kurangi 1, maka menjadi -2. Kemudian ini kita kalikan dengan turunan di dalam kurung. Turunan dari min X adalah -1, jadi -1 dikali -1 hasilnya positif 1. Kemudian kita cari turunan pertamanya di 0, maka kita substitusikan 0 di X, maka 1 min 0 hasilnya 1 dikali 1 pangkat min 2, dapat kita tuliskan 1/1 pangkat 2, hasilnya 1 dikali 1, hasilnya tetap 1. Kemudian kita cari turunan kedua di X. Min 2 kita turunkan, min 2 kali 1 ke min 2 dikali 1 min X, pangkatnya kita kurangi 1, maka hasilnya min 3. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari min X adalah min 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya positif 2. Kemudian kita cari turunan keduanya di 0, maka 1 min 0 hasilnya 1, pangkat min 3 dapat kita tulis 1/1 pangkat 3, hasilnya tetap 1, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 2. Kemudian turunan yang ketiga di X. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6
dikali dengan 1 min X, pangkatnya kita kurangi 1, maka hasilnya min 4, dikalikan dengan turunan dari min X adalah min 1, maka hasilnya 6. Jadi tadi kan min 6 dikalikan min 1, hasilnya positif 6 kali 1 min X pangkat min 4. Kemudian kita cari turunan ketiganya di 0. Kita substitusikan 0 ke X, maka hasilnya 1 min 0 sama dengan 1 pangkat min 4. Bisa kita tuliskan menjadi 1 per 1 pangkat 4. Hasilnya tetap 1. Kita kalikan dengan 6, maka hasilnya 6. Kemudian F turunan F keempat di X, yaitu min 4 dikali 6 itu kan 24. Kita kalikan dengan 1 min X, pangkatnya kita kurangi 1, min 4 min 1 hasilnya min 5. Kita kalikan dengan turunan min 1, turunan min X yaitu min 1 dikalikan min 24, hasilnya positif 24. Kemudian kita cari turunan F keempat di 0 nya, yaitu kita substitusikan 0 di X. 1 min 0 sama dengan 1 pangkat min 5, dapat kita tulis 1 per 1 pangkat 5, hasilnya tetap 1, dikalikan dengan 24, maka hasilnya 24. Nah, setelah kita mencari turunannya ini, kita dapat melanjutkan penyelesaian dari saat ini. Kali ini kita mulai n-nya dari 0, maka di sini kita dapat menuliskan 1 per 0 faktorial dikali f di 0 dikali x pangkat 0. Kemudian ditambah, jika n-nya 1, maka 1 per 1 faktorial dikali turunan pertama di 0 dikali x pangkat 1, dan ditambah jika n-nya 2, maka 1 per 2 faktorial dikali turunan kedua di 0 dikali x pangkat 2, dan ditambah jika n-nya 3, maka 1 per 3 faktorial dikali turunan ketiga di 0 dikali x pangkat 3, dan jika n-nya 4, maka kita dapat menuliskan 1 per 4 faktorial dikali turunan keempat dikali x pangkat 4, dan ditambah n sampai seterusnya. Maka dari sini dapat kita peroleh hasilnya 1 per 0 faktorial. 0 faktorial kan 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian f0 nya kan tadi sudah kita ketahui hasilnya 1, maka di sini dapat kita tuliskan 1, dan x pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah 1 per 1 faktorial, 1 faktorial hasilnya 1, 1 per 1 sama dengan 1 dikali turunan pertama di 0, tadi sudah diketahui hasilnya 1, kita tuliskan di sini 1, kemudian dikali x pangkat 1 hasilnya x. Kemudian ditambah 1 per 2 faktorial, 2 faktorial ini kan 2 kali 1, maka hasilnya 2, kita tuliskan 1 per 2 dikali turunan kedua di 0, tadi hasilnya diketahui 2, kita tuliskan di sini 2, kemudian dikali x pangkat 2, dan ditambah 1 per 3 faktorial. 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6, jadi kita dapat menuliskan 1 per 6 dikali turunan ketiga di 0, yaitu 6, jadi di sini kita tuliskan 6 dan dikali x pangkat 3. Kemudian yang 1 per 4 faktorial itu hasilnya 1 per 24. 24 ini diperoleh dari 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali turunan keempat hasilnya 24, kita tulis di sini, dan dikali x pangkat 4 dan ditambah n seterusnya sampai hingga. Kemudian dari situ kita peroleh hasilnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 dikali x sama dengan x, dan ini 1 per 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2, kemudian ditambah 1 per 6 dikali 6 dikali x pangkat 3 hasilnya x pangkat 3, dan 1 per 24 dikali 24 dikali x pangkat 4 hasilnya x pangkat 4, dan ditambah n seterusnya sampai hingga. Nah, setelah dari deret ini, maka dapat kita simpulkan bentuk umum dari 1 per 1 min x, yaitu sigma x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai hingga. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk umumnya 1 per 1 min x kuadrat sama dengan sigma n per 1 dikali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai hingga. Kemudian kita ekspansikan
dengan Gareth Taylor, yang mana rumusnya yaitu fx sama dengan sigma 1 per n faktorial dikali turunan f ke n di 0 dikali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga kita substitusikan menjadi sigma 1 per n faktorial dikali turunan f ke n di 0 dikali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Sebelumnya kita akan mencari turunannya terlebih dahulu. Tadi kan bentuk umumnya 1 per dalam kurung 1 min x pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 1 min x pangkat min 2, sehingga turunannya di 0, yaitu x nya kita substitusikan 0, sehingga 1 dikurangi 0 sama dengan 1 pangkat min 2 bisa kita tuliskan menjadi 1 per 1 pangkat 2. Hasilnya itu 1. Dan turunan pertama di x, yaitu min 2 kita tuliskan di sini dikali 1 min x dikalikan pangkatnya kita kurangi 1, jadi min 2 dikurangi min 1 sama dengan min 3, kemudian dikalikan dengan yang di dalam kurung ini kan min 1, jadi min 2 dikali 1 min x pangkat min 3 dikali min 1 hasilnya menjadi 2. Turunannya di 0, maka kita substitusikan 0, 1 min 0, 1 pangkat min 3 dapat kita tuliskan 1 per 1 pangkat min 3 hasilnya 1 dikalikan dengan 2, maka turunannya 2. Selanjutnya turunan yang kedua di x, min 3 kita kalikan dengan 2 hasilnya min 6 dikali 1 kali min x pangkatnya kita kurangi dengan 1 maka hasilnya min 4, kemudian kita kalikan dengan yang di dalam turunan di dalam kurung ini yaitu min 1, maka hasilnya 6 kali 1 min x pangkat min 4. Kemudian kita cari turunannya di 0, maka kita substitusikan x ini menjadi 0, 1 min 0 sama dengan 1 pangkat 1 min 4 dapat kita tuliskan 1 per 1 pangkat 4 hasilnya 1, maka 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Kemudian turunan yang ketiga di x, sama, ini min 4 dikalikan dengan 6 yaitu min 24 dikali dengan 1 min x dikali pangkatnya dikurangi min 1, maka pangkatnya dikurangi 1 maka hasilnya min 5, kemudian dikali turunan dalam kurung ini min 1, maka hasilnya yaitu positif 24 dikali 1 min x dikali pangkat min 5. Kita cari turunannya di 0, kita substitusikan x nya menjadi 0, maka 1 min 0 pangkat min 5 sama dengan 1 pangkat min 5 bisa kita tulis 1 per 1 pangkat 5 hasilnya 1 dikalikan 24 sama dengan 24. Kemudian turunan yang keempat di x, yaitu min 5 dikali 24 sama dengan min 120 dikali 1 min x dikali turunannya dikurangi 1 hasilnya min 6, kemudian dikalikan dengan min 1 maka hasilnya positif 120 dikali 1 min x pangkat min 6. Kita cari turunannya di 0, kita substitusikan x yang menjadi 0 ini, maka 1 min 0 dikali 1 min 0 pangkat min 6 bisa kita tuliskan 1 per 1 pangkat 6 sama dengan 1 dikalikan 120, maka hasilnya 120. Setelah kita mengetahui hasil turunannya, maka kita dapat mensubstitusikan ke bentuk rumusnya ini. Kan kita tadi memulai n-nya sama dengan 0, maka di sini dapat kita tuliskan 1 per 0 faktorial dikali f0 dikali x0. Kemudian ditambah, jika n-nya sama dengan 1, maka 1 per 1 faktorial dikali f turunan pertama di 0 dikalikan x pangkat 1. Kemudian ditambah, jika n-nya 2, maka 1 per 2 faktorial dikali turunan kedua di 0 dikalikan dengan x pangkat 2, dan ditambah 1 per 3 faktorial dikali turunan ketiga di 0 dikalikan x pangkat 3.
Dan jika n-nya 4, maka ditambah 1/4 faktorial dikalikan turunan keempat di 0 dikalikan x pangkat 4 dan ditambah n sampai seterusnya. Maka kita peroleh hasilnya 1/0 faktorial. 0 faktorial kan 1, jadi 1/1 sama dengan 1. F0 nya tadi kan diketahui hasilnya 1, maka kita dapat tuliskan di sini hasilnya 1, dan x pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Jadi dapat kita tuliskan 1 dikali 1 dikali 1. Kemudian ditambah 1/1 faktorial. 1 faktorial itu kan 1, jadi 1 kali 1 ya langsung kita tulis, bisa kita tulis di sini 1. Kemudian turunan pertama di 0 tadi kan hasilnya 2, jadi kita dapat tuliskan di sini 2, kemudian dikalikan dengan x1. Kemudian ditambah 1/2 faktorial. 2 faktorial ini kan 2 dikali 1, maka hasilnya 1/2 dikali turunan kedua di 0 tadi kan hasilnya 6, maka kita dapat tuliskan di sini 6, kemudian dikali x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 1/3 faktorial. 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 1/6 dikali dengan turunan ketiga di 0 yaitu 24. Kita tulis di sini 24, kemudian dikali x pangkat 3 dan ditambah 1/4 faktorial. 4 faktorial ini hasilnya 24 yang diperoleh dari 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali turunan keempat di 0, hasilnya 120 dikalikan x pangkat 4 dan ditambah n seterusnya. Maka dari sini dapat kita peroleh hasilnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 kali x pangkat 1 sama dengan 2 x pangkat 1, ini setengah dikali 6 dikali x pangkat 2, hasilnya 3x pangkat 2, dan 1/6 dikali 24 dikali x pangkat 3, hasilnya 4x pangkat 3, dan 1/24 dikali 120 dikali x pangkat 4, hasilnya 5x pangkat 4 dan n seterusnya. Maka dari deret ini dapat kita simpulkan bentuk umumnya, bentuk umum dari 1/(1 min x kuadrat yaitu sigma n plus 1 dikali x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Sekian pembahasan dari materi fungsi pembangkit. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.